Saya ingin tampilkan dulu, ini ada pernyataan dari pakar psikologi politik yang menarik ya. Dari Hamdi Muluk di sini mengatakan bahwa semuanya dipanggil, coba dimunculkan teman-teman, tidak ada yang berpihak dan diperlakukan sama, kira-kira begitu. Dengan keakraban yang sama. Jadi untuk menepis kesan bahwa beliau tidak netral, Bang Effendi, menepis kesan beliau tidak netral. Berhasil tidak upaya itu menurut Bang Effendi? Berhasil. Oh iya. saya suka Pak Johannes ini ya. Dari wajahnya itu agak berbeda dengan apa yang dia katakan. Gitu. Dia bilang berhasil, tapi dia senyum. Sama kayak Pak Presiden kalau bicara itu, kita nggak tahu itu maksudnya iya apa enggak gitu ya. Kalau menurut Bang Effendi berhasil atau tidak? Iya, berhasil dalam arti yang umum, yaitu bahwa sebetulnya dia dapat banyak hal. Yang pertama memang itu politik meja makan tuh khas Pak Jokowi loh. Ya. Di Solo aja mungkin duduk 54 kali sebelum memindahkan pedagang kecil itu antara lain. Dengan waktu di Jakarta juga banyak, Waduk Rio, Tanah Abang dan lain sebagainya. Nah kalau yang sekarang ini dapat 3. Yang pertama ingin ngasih tahu buat semua yang ribut di media sosial, kalian ribut-ribut. Tapi saya ini sama capres-capres tiga-tiganya kompak loh. Nah yang keduanya dapat lagi bahwa ketika kalian ngomong-ngomong soal dinasti politik, anaknya maju dan segala macam, capresnya nggak mempersoalkan kok situ-situ masih ribut gitu. Nah yang ketiga baru dapat bahwa dalam konteks semua persoalan yang lain, antara lain sama PDIP ini gitu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu juga dapat bahwa ini juga udah selesai. Tapi saya setuju tadi bahwa dalam konteks pribadi Pak Jokowi itu mendukung Gibran. Karena kan Pak Jokowi bilang gini, tugas orang tua itu adalah mendoakan dan merestui. Kan nggak mungkin dia mendoakan dan merestui Ganjar untuk menang. Nggak mungkin mendoakan dan merestui Anies untuk menang. Tapi mendoakan dan merestui Gibran sebagai pribadi. Tapi sebagai kepala negara, nah itu kau yang memulai, sekarang kau yang menengahi. Belum mengakhiri. Memulai apa dulu nih Bang Effendi? Kan memang ada ini kan. Memulai apa? Presiden memulai apa? Ketika ada dinasti politik, saya agak cepat nih, mudah-mudahan nggak dipotong. Pak Prabowo tuh malah bagus, dia mengatakan ada dinasti politik. Kalau Pak Fahri Hamzah bilang nggak. Pak Prabowo mengatakan asal berbakti. Betul. Untuk berbakti karena dinasti politik dalam monarki sama dengan keturunan ya, raja-raja. Tapi kalau di dunia politik modern, itu sama dengan dari sekelompok keluarga gitu yang kebetulan prominent dalam bidang politik atau ekonomi. Jadi tujuannya berbakti. Tapi pada sisi lain di banyak negara di dunia dia nggak tertulis. Tapi begitu dicoba gagal. Jadi itu banyak nggak ditulis tuh bahwa Anda tidak boleh anaknya nggak boleh maju ketika dia sedang memerintah misalnya. Banyak yang nggak ditulis. Tapi begitu dicoba itu gagal. Rakyat nggak mau. Dalam konteks hari ini pertanyaannya Pak di tengah negara kita sedang dicoba. Antara lain melalui, saya cepat-cepat nih, saya setuju dengan Habib yang mengatakan penundaan keadilan bagi satu orang pun dalam konteks konstitusi sama dengan ketidakadilan. Tapi bagi kami yang sudah 30 kali maju ke Mahkamah Konstitusi, penundaan keadilan bagi seluruh putra-putri bangsa untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, jutaan loh jumlahnya, itu juga ketidakadilan. Nah karena itu, saya mengatakan tadi, kau yang memulai, kau yang menengahi. Ini masih di tengah. Baik. Belum sampai ujung. Tapi Bang Effendi setuju ya bahwa ada efek positifnya. Oh positif. Tapi kalau sambil ketawa boleh ya? Sambil ketawa boleh. Positif. Berarti maknanya agak lain ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.